Bayangkan kakak adalah seorang pemburu ya. Kakak baru saja mengumpulkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 apel. Kamu mungkin bertanya, kakak ini pemburu apa? Kamu tahu? Kakak mengumpulkan apel kan? Itu saja yang kakak dapat hari ini. Hei tunggu, kakak juga mengalami hari yang buruk hari ini atau lebih buruk dari yang sebenarnya. Karena kakak hanya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 apel. Berapa kita punya semuanya? Semuanya yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kan? Jadi, apa yang kakak lakukan ini, kakak punya 2 angka, 7 apel dan 6 apel. Sekarang, kakak tutup mata dan menaruh semua apel dalam satu keranjang dan mulai menghitung. Dimulai dari 1 dan seterusnya. Dan jawaban apapun yang kakak dapat, itu adalah total penjumlahan dari 2 kelompok apel tersebut. Jadi, penjumlahan adalah menambahkan semuanya dan menghitungnya dari awal. Apakah begitu? Apakah bisa kakak melakukan ini untuk angka-angka yang besar? Apakah jawabannya nanti akan salah? Tidak. Jawabannya akan benar. Kamu akan lihat di suatu hari yang baik, kakak dapat mengumpulkan 1.568 apel. Dan orang lain mengumpulkan 9.000 apel. Lalu kita tutup mata dan tidak tahu apa yang terjadi. Kita hanya menaruhnya di dalam sebuah kotak yang besar. Ayo kita panggil seseorang yang sedang tidak bekerja dan bilang, "Hei, hitung semuanya." Dan dia mulai menghitung dari awal. 1, 2, 3, 4. Cara ini akan memakan waktu yang sangat lama. Tetapi hasil hitungan yang dia dapatkan akan sama dengan penjumlahan dari kedua angka tersebut. Sehingga penjumlahan adalah menggabungkan semuanya dan menghitung ulang. Jadi, kenapa kita tidak melakukan hal itu saja? Karena kita harus punya metode penjumlahan. Karena terkadang cara ini bisa sangat panjang dan susah. Terutama untuk angka yang besar akan sangat susah. Tetapi ini dapat dimengerti karena inilah yang disebut dengan penjumlahan. Jadi, menggabungkan menjadi satu dan menghitungnya. Sebut saja menghitung semuanya. Tapi kami sudah menentukan dan menemukan sebuah trik yang sangat mudah. Ya, ini adalah trik untuk menambahkan angka yang besar. Jadi, jika kakak memiliki 2 angka, yaitu 37 dan 44, lalu apa yang harus kakak lakukan? Yang harus kakak lakukan adalah menggabungkan kedua angka ini, menghitung ulang, dan kakak akan mendapat jawabannya. Tapi, itu terlalu lama. Kakak punya jalan pintas, yaitu sebuah trik. Apa trik yang diajarkan kepada kakak? Jadi, kakak harus menulis angkanya dalam suatu tempat. Angka 7 dan 4. 7 ditambah 4 adalah 11. Jadi, kakak taruh di sini angkanya. Dan kemudian kakak akan melihat angka di depannya. 4 dan 3 jumlahnya adalah 7. Jadi 7, 1, 1. Tapi maaf, itu salah. Tapi nggak apa-apa kan? Jadi maksud kakak adalah semua orang bisa salah dan dari situlah kita akan belajar. Dapatkah kakak belajar dari kesalahan ini? Apa yang harus kakak lakukan? Ya, kakak ingat, guru kakak pernah menjelaskan bahwa kapanpun kakak menambahkan 2 angka, apabila jawabannya 10 atau lebih dari 10, maka kakak tidak boleh menulis jawabannya di sini. Kakak harus menaruh di atas. Jadi, apakah yang harus kakak lakukan? Kakak ambil contoh.
Angka 7 dan 4. Kakak dapat angka 11 kan? Kakak harus menulis angka satuannya di sini. Angka puluhannya harus ditaruh di sini. Lalu apa yang kakak dapat? 3 ditambah 4 dan angka 1 yang kita taruh di atas, dan kakak akan mendapatkan angka 8. Jadi jawabannya adalah 81. Apakah itu benar? Ya, itu adalah benar. Jadi kakak sekarang mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini. Tapi kakak ada pertanyaan lagi. Kenapa kakak menaruhnya di atas? Karena kakak mengerti bahwa ini adalah penjumlahan. Menggabungkan, kemudian menghitungnya.